Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 1 dan 2 akan melakukan diskusi kelompok dan tanya jawab mandiri. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Milona Prana sebagai koordinator kelompok 1. Saya Katrina Vivintuonga sebagai anggota dari kelompok 1. Saya Georgina Patanduk sebagai koordinator kelompok 2. Dan saya Milenial Lotoding sebagai anggota dari kelompok 2. Baik, pertama kami akan bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan cara mendiagnosis dan menetapkan prognosis bagi siswa yang melakukan perilaku bullying. Oke. Nah, seperti yang kita tahu, diagnosis merupakan langkah untuk mencari faktor penyebab dari masalah yang sedang dihadapi oleh siswa tersebut. Nah, berdasarkan dari data yang kami rangkum dari beberapa banyak siswa yang telah melakukan perilaku bullying, ada 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, di mana faktor internal ini yaitu keinginan untuk diterima oleh temannya. Yang kedua, melihat teman-teman yang terlihat lemah. Yang ketiga, tidak dapat membagi waktu untuk belajar dan sibuk bermain di luar, dan siswa tersebut kurang mampu mengontrol emosi dan mudah marah. Lalu yang kedua, faktor eksternal, di mana di sini kurangnya ketegasan orang tua dalam mendidik anak, kurang perhatian dari orang tua mengenai masalah belajar. Lalu cara untuk menetapkan prognosis bagi siswa tersebut yaitu setelah mengetahui faktor-faktor penyebab kasus yang terjadi yaitu berperilaku bullying, kemudian kami akan menetapkan alternatif bantuan yang akan diberikan kepada siswa tersebut seperti proses konseling individual. Prognosis yang bisa dilakukan guru bimbingan dan konseling yang lain yaitu guru memberikan arahan kepada orang tua siswa agar tahu cara mendidik yang baik dan benar tanpa ada rasa terkekang dan kekerasan kepada anaknya. Berikut, jelaskan peran guru BK dalam menghadapi siswa yang mantan pecandu narkoba atau sudah insaf dengan menjalani berbagai proses pengobatan atau rehabilitasi dan ingin kembali bersekolah. Oke, seperti pada awal atau sebelum sesudah menjadi pecandu narkoba, peran guru BK dalam menghadapi siswa yang telah melakukan hal tersebut harus selalu diingatkan tentang bahaya dari melakukan itu atau menjadi pecandu narkoba. Meskipun mereka telah bertobat untuk tidak melakukannya, bahkan sudah menjalani proses pengobatan, tidak tahu bahaya yang bisa muncul tiba-tiba, atau kita tetap memberikan bimbingan dan konseling yang sesuai untuk selalu mengingatkannya. Apalagi untuk siswa yang ingin kembali bersekolah, sangat baik karena akan selalu diingatkan hal-hal buruk yang akan terjadi jika melakukannya. Kemudian peran guru BK yang lain yaitu memberikan bimbingan individual kepada anak didik agar nantinya tidak merasa minder dengan teman sekelasnya karena anak didik tersebut mantan pecandu narkoba, memberikan arahan bagaimana anak didik tersebut nantinya menanggapi ejekan yang diberikan teman sekelasnya. Baik, pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ketiga, jelaskan layanan BK yang dapat diberikan bagi siswa yang putus sekolah. Oke, layanan BK yang dapat diberikan bagi siswa yang putus sekolah yaitu dengan memberikan beberapa layanan, seperti yang pertama, memberikan layanan individual dan pelayanan sosial. Karena dengan ini layanan kepada siswa yang putus sekolah sangat dibutuhkan agar dapat ditindaklanjuti secara khusus. Pada keadaan ini kita dapat menanyakan hal apa yang membuat siswa tersebut putus sekolah. Lalu dari masalah yang dialami tersebut dapat kita memberikan jalan keluar yang baik. Dan pelayanan sosial bagi remaja putus sekolah adalah untuk membantu memperbaiki keberfungsian sosial remaja yang putus sekolah dan mempersiapkan remaja yang putus sekolah untuk masuk ke dalam dunia kerja agar mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Selain itu juga dengan adanya pelayanan sosial bagi remaja yang putus sekolah ini diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Kemudian jenis layanan BK lainnya yang bisa diberikan yaitu layanan penempatan dan penyaluran bagi siswa yang putus sekolah.
Layanan tersebut diberikan agar nantinya ketika putus sekolah anak tidak kebingungan dengan apa yang harus dilakukannya setelah putus sekolah. Layanan tersebut diberikan agar sang anak tahu di mana potensinya yang nantinya bisa ia kembangkan. Lalu di sini kami akan memberikan beberapa juga pertanyaan kepada kelompok 2. Yang pertama, jelaskan cara mendiagnosis dan menetapkan prognosis bagi siswa yang membolos. Baik, cara mendiagnosis yaitu yang pertama langkah yang harus dilakukan adalah menetapkan masalah apa yang dialami. Selanjutnya mengumpulkan informasi dari berbagai pihak seperti orang tua, teman dekat, dan dari anak didik itu sendiri. Setelah informasi terkumpul, selanjutnya kita telaah tentang latar belakang dengan masalah yang terjadi pada anak tersebut. Dari diagnosis ini direncanakan tindakan pemberian bantuan dalam bimbingan dan konseling. Nah, di dalam masalah ini, masalah yang dihadapi siswa adalah membolos. Dalam tahap ini, guru BK mengetahui faktor apa yang menyebabkan siswa itu membolos seperti faktor dari teman, faktor karena malas belajar, dan faktor orang tua yang tidak ada dukungan. Selanjutnya, cara menetapkan prognosis. Dalam tahapan ini, guru BK menetapkan tindakan bantuan yang akan diberikan kepada siswa yang membolos dalam waktu yang dekat atau segera, yaitu memberikan bimbingan konseling individu atau kelompok, seperti memberikan arahan dan mengingatkan dampak yang akan terjadi jika sering membolos. Dalam hal ini, guru BK juga harus melibatkan orang tua dalam bimbingan tersebut. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan peran guru BK dalam menghadapi siswa yang sangat berpotensi baik secara akademik maupun non-akademik, namun memiliki masalah kepribadian yang pemalu dan minder. Baik, jadi peranan guru bimbingan dan konseling dalam membantu mengatasi masalah siswa yang pemalu dan minder namun berpotensi baik secara akademik maupun non-akademik, yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu mengenali peserta didik yang mengalami masalah tersebut. Yang kedua, memahami jenis masalah. Yang ketiga, pelaksanaan pemberian bantuan. Yang keempat, mengevaluasi. Yang kelima, mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan dan konseling dengan semaksimal mungkin dengan cara melakukan bimbingan dan membantu anak pemalu yang kesulitan dalam melaksanakan kegiatan, memberikan nasihat-nasihat, menjadi teladan yang baik, memberikan motivasi bagi anak pemalu sehingga nantinya dapat membuat siswa tersebut lebih percaya diri lagi dan bisa mengembangkan potensinya baik potensi akademik yang dimiliki maupun non akademik, sehingga potensi tersebut tidak sia-sia dan bisa dikembangkan dengan baik lagi. Oke, pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan terakhir, jelaskan layanan BK yang dapat diberikan bagi siswa yang mengalami kecanduan bermain game online. Baik, di mana layanan yang digunakan guru BK bagi siswa yang mengalami kecanduan game online adalah memberikan langsung layanan konseling individual atau konseling khusus serta layanan kunjungan rumah, karena biasanya siswa yang kecanduan game online di sekolah sering tidur di kelas, tidak membuat tugas, dan sering membolos. Pada saat melakukan kunjungan rumah, biasanya guru BK mencari informasi dari orang tua siswa tentang masalah atau keseharian siswa tersebut, sehingga guru BK bisa lebih mudah memberikan layanan dan bisa membantu siswa tersebut dalam menghadapi masalah siswa kecanduan game online. Sekian diskusi kelompok dan tanya jawab mandiri dari kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih.